Ya gitu aja. Saya sibuk praktek, dia sibuk ngelawak. Kebalik. Sibuk praktek, sibuk syuting, ya gitu aja sih. Nah kan ini punya kesibukan masing-masing, cara membagi waktunya gimana sih untuk keluarga? Bagi waktu ya seperti biasa lah ya, kita tetap kayak kalau suami sih tetap prioritas pertama tuh keluarga. Jadi kita memang kalau hari-hari biasa kan punya aktivitas masing-masing. Suamiku mungkin praktek, aku juga kalau lagi syuting-syuting, pada saatnya ngurusin anak gitu. Jadi memang tetap pokoknya aktivitas apapun kita kerjasama sih gitu. Nah kalau misalnya quality time bersama keluarga atau berdua itu biasanya kapan aja? Kapan ya? Weekend aja ya? Weekend sih. Aja sih, karena kan liburnya weekend. Dokter Dema juga libur weekend, aku juga biasanya weekend tuh kalaupun tetap kerja ada off air, bisa bareng keluarga gitu. Biasanya ngapain aja tuh pas weekend? Ini ya, pokoknya kita kadang juga nggak ngelakuin yang nggak, kadang ngelakuin hal yang apapun yang penting bareng. Ngelakuin hal yang ekstrim aja. Iya, yang penting bareng sama keluarga sih buat Sama aku anak-anak udah. terutama. Iya, sama Waktu anak-anak. anak-anak sih. Jadi udah seneng aja ya. Biasanya mungkin kita kalau nggak ya jalan-jalan yang deket-deket aja lah, karena kan liburnya biasanya cuma 2 hari, Sabtu Minggu, entah itu ke Bandung, entah itu cuma nonton bioskop, entah itu cuma makan di luar gitu. Yang penting sih menurut aku bukan pergi kemananya, tapi kita bisa kayak bareng-bareng, karena menurut aku punya waktu khusus bareng sama keluarga itu juga punya ya yang namanya bonding itu kan perlu butuh kualitas dan butuh kuantitas gitu. Jadi ya biar dapat kualitas tuh butuh kuantitas gitu. Jadi ya mungkin sering-sering ketemu kayak gitu, karena kan anak-anak juga udah mulai ABG ya. Jadi udah mulai susah kan diajak gitu. Iya. Makanya sekarang kita tiap weekend mau anak-anak nggak mau tetap kita paksa ya. Gitu. Kita paksa. Semuanya harus dipaksa, ibadah kan juga harus dipaksa gitu. Termasuk anak-anak yang kadang kalau nggak mau ikut kita jalan-jalan kita paksa gitu. Nah kan ini usia pernikahan sudah hampir 14 tahun ya. Gimana sih Amin. suka dukanya menjalani pernikahan ini? Ya, Banyak sukanya ya. alhamdulillah. Suka. Iya iyalah. Ya banyak, alhamdulillah banyak sukanya, karena menurut aku bagian dari perjalanan, jangankan pernikahan ya, yang kita tahu memang itu ibadah yang paling panjang. Menurut aku ya udah pasti godaannya, ujiannya juga kan pasti seumur hidup. Selama kita bersama, selama kita menjalani pernikahan tuh pasti yang namanya ujian tuh akan ada. Tapi menurut aku nggak jadi masalah sih selama kita punya solusi, kita punya jalan keluar gitu. Dan rata-rata kan kadang mungkin suami istri berantemnya lebih ke hal-hal yang sepele, yang kecil gitu. Nah kita tuh, aku terutama sih suamiku karena mungkin usianya juga beda jauh di atas aku, jadi suamiku selalu bilang kayak masalah gede ya dikecilin, yang kecil bahkan kita hilangin. Jadi segitunya. Tapi kita juga tipe yang kalau ada masalah tuh dikomunikasiin sih. Misalnya aku nggak nyaman atau suami aku nggak nyaman, kita bahas gitu. Kalau dari Badak sendiri gimana? Ya itu. Istri cerminan suami. Gitu. Kan ini juga rumah tangga kalian tuh jauh dari berita piring ya, berita gosip. Alhamdulillah. Nah, itu gimana sih cara biar membangun keharmonisan rumah tangga? Iya apa ya, kalau aku tuh karena memang kita berdua punya niat yang sama, pingin niat ngebangun rumah tangga itu jadi rumah tangga yang bahagia. Bahagia tuh artinya juga nggak melulu kita tunjukin sih ke publik, bahkan kita termasuk yang jarang posting, Mengumbar ya kemesraan. mengumbar kemesraan tuh paling jarang gitu, karena kita berdua juga tipe yang lebih ke kadang suka ketawa sendiri kalau kita romantis, suka geli gitu ya kayaknya. Jadi bukan pasangan yang romantis gitu, tapi kita ngerasa bahwa kalau rumah tangga tuh yang terpenting kita punya niat yang sama-sama gitu, niat baik, niat kita mau sama-sama saling setia, mau sampai akhir hayat. Ibaratnya apa kalau daging disimpan di Iya kan suami aku kan dingin ya. Ibaratnya kan kata orang kalau kalau mau langgeng tuh hubungan harus hangat. Kalau menurut aku enggak, justru harus dingin. Karena Nanti cepet biasanya kalau basi. di kulkas makanan kalau dingin kan lebih awet. Bercanda loh ya. Karena kan emang gini, kan semua itu harus direspon dan apa ya, ibaratnya kita tuh harus selalu husnuzon. Suami kaku ya udah terima aja, mungkin menurut aku oh dia dingin. Oh iya mungkin dengan kedinginannya dia jadi pasangan biar biar awet gitu. Kalau anget-anget kan kadang cepet basi gitu. Suka bercanda gitu aja sih. Tapi dari KPK sendiri ada tips buat menjaga keharmonisan rumah tangga? Keharmonisan ya itu sebenarnya yang namanya jangan ya
mungkin ada yang namanya naik turun ya. Kadang-kadang kita juga lagi boring. Kadang kalau kita lagi so sweet ya so sweet banget. Kadang kalau lagi bete bete gitu. Tapi biasanya ya balik lagi, semua orang kan butuh ruang, butuh waktu lah. Semua dijalanin aja kalau momennya emang lagi bete, saling introspeksi aja. Aku juga kasih ruang ke suami. Kalau misalnya kayak dia punya hobi apapun aku persilahkan gitu tanpa aku, suami aku juga kayak gitu. Jadi itu mah hal yang kayaknya semua juga pemirsa juga ngelakuin hal yang sama Manusiawi. lah dan manusiawi gitu. Akan ada juga nih di postingan Kak Vega, motoran bareng itu menjadi hobi baru kalian atau gimana sih? Iya kan ketularan aja aku mau Udah keracunan. lama itu. Sebenarnya udah lama. Jadi ya itu dia yang aku sering bilang kadang-kadang menyatukan dua perbedaannya apalagi pasangan tuh kayaknya kan susah banget. Tapi kayaknya aku belajar kesini tuh ternyata kita kayak harus berdamai sama diri sendiri. Misalnya aku awalnya kan gak suka gitu, tapi suamiku main sendiri kok akhirnya jadi kayak waktunya habis ya dia main sendiri. Oh ya gimana caranya ya biar bisa bareng ya akhirnya aku ikutan main. Ya itu yang disebut berdamai. Terus juga suamiku juga sebenarnya tipe yang males banget temenin aku ke mall misalnya gitu. Tapi akhirnya ya udah deh aku temenin kamu. Ya yang kayak gitu-gitu sih kayak mulai apa ya empati. Kalau misalnya mungkin suami aku juga ada di posisi aku pasti akan ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak saling menghargai sih, saling respect lah gitu. Berarti sering motoran bareng nih? Ya Lumayan. kalau lagi libur ya lumayan lah kalau lagi libur. Kalau ada waktu kayak misalnya kita motoran bareng. Ya, Itu biasanya kemana sih kalau motoran bareng? ya Masih dalam kota sih. Masih deket-deket masih dalam kota kalau berdua. iya deket lah, nggak berani Belum jauh-jauh. belum berani juga ngajak Paling jauh-jauh. Purwakarta, Bandung. Tuh kalau kayak suamiku touring sampai yang jauh ke Bali, ke Aceh, enggak sih gitu. Kalau aku mah yang Takut hitam ya. deket aja. Takut panas mantatnya. Nah sekarang juga mulai bikin konten berdua itu idenya siapa sih yang awalnya? Idenya suami aku, dia maksa-maksa. Enggak ya. Idenya aku lah. Enggak, jadi sebenarnya kan aku tuh setiap kali posting bareng sama suami aku tuh kayak banyak banget pasiennya dokter Dema. Terus banyak banget kayak netizen tuh yang seneng lihat kelucuan kita. Karena kan mungkin banyak orang yang lebih ke kalau suami istri tuh romantis. Kalau kita berdua kan lebih ke yang menjijikan ya. Konyol ya. Jadi ya itu. Ya aku kadang suka maksa sih ya ini bikinlah sekali aja tapi suami aku tuh nggak mau sekalinya diajak one take oke gitu. Gimana tuh? Jadi ya udah aku ajak tapi ya tetap lah nggak yang sampai bikin suamiku malu gitu karena kan suamiku tuh suka malunya kalau misalnya banyak kan suka kalau misalnya abis bikin TikTok tuh katanya pasien yang datang tuh dok, ih lucu banget kemarin gitu. Jadi suamiku suka bilang Bun, aku kan suka ngasih resep bukan ngasih pantun, jangan dibikin lucu katanya gitu. Gitu. Berarti banyak pasien yang nge-komen konten-kontennya itu? Banyak. Banyak banget. Komentar dari pasiennya? Ya biasanya nggak nyangka aja karena kalau ketemu di tempat praktek kan Nggak cengengesan, dokter itu berkesan kan. berwibawa gitu. Ternyata di balik itu ada kekonyolan. Enggak, Gitu. sebetulnya bukan maksudnya terkesan berwibawa karena kan sebenarnya dokter Dema ini kalau misalnya lagi berhadapan sama pasien kan ngadepin orang sakit yang artinya kan butuh keseriusan karena kan menyangkut nyawa gitu. Makanya suamiku bilang kalau lagi sama pasien kan berusaha untuk supaya gimana nih pasien jadi sehat, jadi sembuh, kualitas hidupnya lebih baik gitu. Jadi nggak mau yang bercanda gitu loh. Sedangkan kalau ketemu pasien akhirnya jadinya tuh setiap datang udah cengengesan dulu ngeliat dokter Dema gitu. Tapi nggak apa-apa lah, pasien udah terhibur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang mulai bikin konten bareng-bareng lagi ya berdua? Ya kalau dia mau, Kebanyakan nggak mau sih. kalau suamiku mau lah gitu. Biasanya bikin kontennya apa sih Kak kalau lagi berdua? Ya enggak konten-konten lip sync aja, konten yang lagu-lagunya tuh lagu-lagu romantis gitu kan. Suami aku nih emang orangnya tuh kayaknya kaku banget gitu. Makanya aku suka luwesin aja gitu. Mengingatkan dia zaman-zaman dia waktu jadi model dulu gitu. Gitu. Mau games dulu boleh nggak? Apa?